Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Oimasito. Saya akan menjelaskan materi mengenai sosiologi hukum. Adapun pengertian dari sosiologi itu sendiri. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok. Hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku manusia. Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan nilai yang mempengaruhi keberlakuan hukum. Sebagai ilmu, sosiologi menelaah hukum sebagai norma sosial yang terkait pada dinamika masyarakat, baik melalui pendekatan dari hukum ke masyarakatan maupun dari masyarakat ke hukum. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah transformasi struktur dan proses sosial yang melibatkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat. Menurut Max Weber, Emil Durkheim, dan Arnold Ambrose, hukum mencerminkan solidaritas masyarakat dan dipengaruhi oleh teknologi, konflik sosial, serta gerakan sosial, sehingga lebih sering menjadi akibat daripada penyebab perubahan sosial. Konsep ini meliputi perubahan struktur sosial, pola interaksi, dan sistem nilai serta norma. Selanjutnya, pendekatan yuridis empiris dan normatif adalah dua metode dalam penelitian hukum. Yuridis empiris menggabungkan analisis hukum normatif dengan studi lapangan untuk melihat penerapan hukum dalam masyarakat, seperti efektivitas, kepatuhan, dan interaksi sosial. Yuridis normatif berfokus pada analisis dokumen hukum dan teori, mencangkup norma dasar, asas hukum, dan peraturan formal melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, mazhab pemikiran hukum. Yang pertama, mazhab positivisme. Aliran ini memisahkan hukum dari moral dan hanya mengakui hukum tertulis sebagai yang sah. Hukum dianggap sebagai perintah penguasa atau norma mandiri, sehingga memberikan kepastian hukum. Namun, positivisme sering dikritik karena mengakibatkan keadilan dan moralitas. Yang kedua, mazhab sociological jurisprudence menekankan pentingnya living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini yang dipelopori oleh Eugen Ehrills dan Resco Pound menganggap hukum efektif jika selaras dengan norma sosial, serta berfungsi sebagai alat rekayasa sosial demi keadilan dan kepentingan masyarakat. Adapun yang ketiga adalah living law dan utilitarianisme. Living law mengakui hukum sebagai produk budaya dari tradisi, norma agama, dan kebiasaan masyarakat. Hukum ini bertujuan untuk mencapai keadilan tanpa paksaan. Adapun utilitarianisme diajukan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Aliran ini berfokus pada hukum yang memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan masyarakat, melindungi individu, serta mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Adapun selanjutnya mengenai pemikiran Durkheim dan Ibnu Khaldun. Emil Durkheim sebagai pionir sosiologi modern. Durkheim memperkenalkan konsep fakta sosial untuk menjelaskan fenomena sosial secara objektif. Ia menekankan pendidikan sebagai alat memperkuat solidaritas sosial dan pembagian kerja, serta dikenal sebagai pelopor pendekatan fungsionalisme. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Khaldun. Pemikir Muslim abad ke-14 ini mengembangkan teori asabiyah dan menganalisis siklus sejarah masyarakat dalam 4 fase. Yang pertama, fase kebangkitan, kegemilangan, kemerosotan, dan keruntuhan. Ia juga membedakan 3 jenis masyarakat, primitif, pedesaan, dan kota, dan menjelaskan dinamika ekonomi serta sosial masing-masing, menawarkan kerangka untuk memahami evolusi masyarakat dan negara. Selanjutnya, Max Weber berkontribusi pada sosiologi agama dengan menganalisis hubungan antara agama dan ekonomi, serta mendefinisikan negara sebagai entitas dengan monopoli kekuatan sah. Sementara itu, H.L.A. Hart melalui karyanya The Concept of Law mengembangkan teori hukum dengan membedakan peraturan primer dan sekunder. Ia mengkritik teori hukum tradisional dan menekankan pentingnya sistem hukum yang logis dan terstruktur untuk masyarakat modern.
Selanjutnya, keefektifan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh 5 aspek utama, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana prasarana, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya. Efektivitas hukum dinilai dari kemampuannya menciptakan keadaan yang diharapkan dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis. Adapun kesadaran hukum masyarakat melibatkan pengetahuan hukum, sikap terhadap hukum, pemahaman, serta kepatuhan, baik yang muncul dari kesadaran internal maupun ketakutan terhadap sanksi. Adapun yang selanjutnya, law and social control, membahas peran hukum sebagai alat pengendalian dan rekayasa sosial untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan perubahan masyarakat. Hukum berfungsi mengawasi pemerintahan secara preventif dan represif dengan tujuan menciptakan kedamaian, kepastian, dan keadilan. Pendekatan ini mendorong pembentukan kaidah baru serta kepatuhan masyarakat tanpa kekerasan atau paksaan. Untuk yang selanjutnya adalah studi sosio-legal, adalah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis normatif dan empiris untuk memahami hukum dalam konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Studi ini bertujuan mengeksplorasi hubungan kompleks antara sistem hukum dan aspek kehidupan, serta menganalisis kebijakan hukum yang responsif, adaptif, dan berkeadilan. Adapun yang selanjutnya adalah hukum progresif. Hukum progresif adalah konsep yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Sajipto Raharjo pada tahun 2002 untuk mendorong penegakan hukum yang adaptif dan berani membuat terobosan. Konsep ini mengutamakan keadilan masyarakat dengan pendekatan sosiologis, menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat, dan tidak terkungkung pada teks undang-undang semata. Adapun yang selanjutnya adalah legal pluralisme, mengakui hubungan sistem hukum termasuk hukum negara, adat, dan agama. Di Indonesia, hukum adat mencerminkan identitas budaya lokal dan memerlukan harmonisasi dengan hukum formal untuk menciptakan sistem hukum inklusif yang memperjuangkan hak masyarakat adat dan keadilan sosial. Untuk yang terakhir adalah pendekatan sosiologi dalam hukum Islam menggunakan teori fungsional, interaksional, dan konflik untuk menganalisis fenomena sosial dalam konteks keagamaan. Pendekatan ini bertujuan memahami dinamika sosial, struktur masyarakat, serta praktik hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Adapun inspirasi yang saya peroleh setelah mengikuti mata kuliah Sosiologi Hukum dengan Bapak Muhammad Juli Janto, saya semakin menyadari bahwa hukum bukan hanya tentang aturan tertulis, tetapi juga tentang bagaimana nilai, norma, dan identitas sosial saling berinteraksi. Hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat untuk menciptakan keadilan yang sejati, baik dalam konteks lokal maupun global. Mata kuliah ini mengajarkan saya bahwa hukum memiliki peran penting sebagai alat perubahan sosial yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.